suaranya. Suara saya mah agak berat-berat dikit ya. Suara berat-berat. Sebentar deh. Cepat sembuh, Bu. Ya, cepat sembuh juga ya, cuma sehat juga semua ya, semua. Makasih, makasih. Oke, kita mulai seperti biasa nanti ada kuis yang apa saya berikan tapi nanti di tengah-tengah ya. Tapi kuisnya hanya satu hari ini, tidak dua seperti kemarin, cuma satu kuis. Oke, diingatkan untuk menyalakan kamera masing-masing, semua menyalakan kameranya. Kemudian jika berhalangan menyalakan kamera, harap memberikan alasannya di chat Jimit ya, di chat Jimit diberikan alasannya. Oke. Selama perkuliahan boleh dimatikan, boleh dinyalakan, itu bebas. Yang penting tidak dimatikan secara seterusnya. Gitu. Oke. Kalau jaringan saya terputus-putus, mohon sampaikan agar saya sadar kalau jaringannya nggak oke. Kita mulai materi kita hari ini itu struktur aljabar juga, tapi sedikit berbeda dengan yang sebelumnya. Ya, kelanjutan ya, kelanjutan. Oke. Oke, kita mulai. Jangan lupa catatan ya. Catatan tetap harus ada. Dan ini kemarin masuk ke tugas ya. Tugas plus ya, apa tugas wajib saya lupa. Oke, ada catatannya ya di grup ya. Jadi, pekan lalu kita sudah bahas yang namanya struktur aljabar itu ada 4 ya, ada 4. Dan yang paling sederhana syaratnya cuma 2, itu struktur aljabar apa namanya? Ada yang masih ingat? Yang paling sederhana. Semigroup, betul. Semigroup ya. Jadi yang pertama itu semigroup. Kenapa dibilang paling sederhana? Karena memang cuma 2 syarat, yaitu syarat yang pertama tertutup terhadap operasi, sama yang syarat kedua adalah asosiatif ya. Jadi syaratnya itu asosiatif. Nah, syarat yang asosiatif itu memang selalu dimiliki nih nanti sama semua struktur aljabar. Yang jelas dua syarat ini adalah syarat dasar ya, disebut sebagai tadi struktur aljabar semigroup. Oke, nah semigroup ditambah satu syarat, yaitu syarat apa ya? Kalau nambah satu syarat, syarat apa? Masih ingat? Ada yang tahu syarat apa tambahan? Identitas loh. Identitas, terus kalau kalau dia ada syarat identitas, jadi ada 3 syarat ya yang dia wajibkan di struktur aljabar ini. Apa namanya? Ada yang masih ingat? Kalau dia ada 3 syarat. Iya, betul. Monoid. Betul, boleh dilihat ya catatan-catatan kemarin. Oke, monoid. Jadi di atasnya semigroup adalah monoid. Setelah monoid ya ditambah satu syarat lagi, yaitu syarat kan tadi punya identitas ya, ditambah satu syarat lagi, syarat invers. Betul, syarat invers ya. Nah, berarti jadi ada 4 syarat. Nah, namanya struktur aljabar apa ini? Ini yang paling banyak ya, 4 ya. Grup, betul. Betul ya. Jadi grup yang berikutnya. Oke. Nah, kalau grup terus udah gitu ditambah dia punya memenuhi syarat satu lagi tuh, yaitu syarat komutatif. Nah, disebut grup apa? Abelian. Betul, grup abelian. Grup Abel ya. Terus kalau semigroup yang komutatif boleh nggak? Semigroup komutatif boleh nggak? Boleh ya? Namanya semigroup apa? Namanya semigroup apa kalau komutatif? Abelian. Pokoknya semua yang komutatif di struktur aljabar ini disebutnya sebagai abel atau abelian. Betul ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini materi pekan lalu yaitu grup ya, terus udah gitu ada grup abel. Nah, kemarin sudah sempat dibahas sedikit tentang daftar Cayley ya, di mana daftar
Daftar Cayley adalah daftar atau tabel hasil dari operasinya ya. Hasil dari operasinya itu yang bagian ini ya. Jadi hasil operasinya dari anggota-anggotanya. Anggotanya ada -1 sama 1 ya, -1 sama 1 ya. Jadi setiap anggotanya dituliskan satu-satu ya, kemudian dilihat hasil dari operasinya ya, hasil dari operasinya. Nah, dikatakan tertutup jika hasilnya itu masih anggota dari grup juga ya, atau anggota dari himpunan itu juga, maka dia disebut sebagai struktur aljabar yang tertutup atau himpunan yang tertutup. Oke, terus dia bersifat asosiatif, ini bisa dibuktikan bisa bersifat asosiatif. Dan selanjutnya kalau disebut elemen identitas, maka elemen identitasnya terhadap apa nih operasi? Oh, operasinya apa? Perkalian. Ya, identitas dari perkalian adalah 1 ya. Nah, masih ingat nggak identitas penjumlahan apa? Ada yang masih ingat identitas penjumlahan? 0, betul ya. Identitas penjumlahan adalah 0. Oke. Nah, inverse adalah apa inverse? Inverse adalah Kebalikan. Oke. Inverse itu kebalikan yang menyebabkan nilainya jadi identitas ya. Jadi hasilnya harus berupa identitas. Ya, identitasnya di sini 1 ya, berarti harus 1. Oke. Lanjut. Kalau komutatif itu apa? Berlaku berkebalikan ya. Oke, bolak-balik. Itu namanya daftar Cayley ya. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah ini dia, subgrup ya. Subgrup adalah apa? Subgrup adalah sebuah misalkan ada sebuah grup besar ya. Terus di dalam situ ada himpunan yang merupakan subset. Nah, pernah dengar kata subset ya atau subset ya? Oke, saya tulis supaya jelas subset ya atau subhimpunan ya. Subset. Nah, subset sama subgrup itu ada kemiripan ya, tapi subset ya itu masih yang sub atau bagian yang sederhana, disebutnya bagian yang sederhana. Oke. Terus subgrup, nah dia itu subset, tapi subset yang apa? Subset yang grup ya. Makanya dia disebutkan di sini subgrup adalah jika subset itu membentuk grup ya. Jadi kalau dia membentuk grup, maka dia disebut sebagai subgrup gitu. Jadi subset tapi grup gitu. Makanya disebut subgrup. Oke. Nah, ini kenalan yang namanya Z4 ya, Z4 dengan operasi biner bulat. Nah, saya nyebutnya di sini penjumlahan aja nggak apa-apa ya, penjumlahan bulat ya. Operasi binernya ini ya, di mana Z4-nya adalah isinya yaitu bilangan cacah yang kurang dari 4, yaitu ada apa aja? Ada 0, 1, 2, 3. Berarti kalau saya tanya Z5, isinya siapa aja Z5? 0, 1, 2, 5 isinya siapa aja? 2, 3, 4. Oke. Oke, 0, 1, 2, 3, 4 ya. 5-nya nggak ikutan ya kalau Z5. Oke. Nah, terus ada aturan mainnya di sini di operasi binar ini. Katanya kalau dia itu penjumlahannya kurang dari 4, maka hasil dari operasi binar ini adalah A plus B. Ya. Tapi kalau A plus B-nya itu ternyata lebih dari 4 atau sama dengan 4, maka dilakukan A plus B dikurang 4. Jadi diperlakukan A plus B dikurang 4. Oke. Nah, itu yang dimaksud dari definisi operasi biner bulat ini ya. Dan ini biasanya diberikan oleh soal ya. Jadi memang nggak wajib harus ini bentuknya, enggak, tergantung dari soalnya.
Oke, di soal ini didefinisikannya seperti ini, maka kita ikutin aturan dari apa namanya piecewise ini ya, fungsi tangga ini, fungsi tangga. Oke. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Gak ada ya, belum ada. Saya izin ganti share screen karena nanti saya mau pakai Word. Oke, sebentar. Jadi masih sama, tadi ngebahas yang Z4 tadi ya. Z4 tadi itu apa sih? Z yang merupakan bilangan cacah yang kurang dari nilai itu. Misalkan Z5 ya berarti 0, 1, 2, 3, 4 gitu. Oke, dan seterusnya. Kita lanjutkan. Nih, Z4 tadi saya capture di sini, saya pindahkan ke sini. Z4 ya. Isinya tadi 0, 1, 2, 3 ya. Terus kita lakukan daftar Kylie dulu. Tujuannya untuk mengetahui angka-angka hasil dari operasi si 0, 1, 2, 3 ini. Kita tulis semua 0, 1, 2, 3 ya. 0, 1, 2, 3. Oke. Kemudian hasil dari apa namanya tabel operasi binarnya adalah 0 ditambah 0 sesuai dengan fungsi tangga ini, maka menggunakan tangga 1, berarti jadinya 0. 0 ditambah 1 jadinya 1 ya. Berarti pakai fungsi tangga 1 ya. Jadi tergantung dari hasil tangganya. Sebentar ada yang masuk. Oke. Lanjut ya. Nah, 0 ditambah 2, begitu pula dan seterusnya sampai ini 3. Nah, giliran 1 ya ditambah 0, 1. 1 tambah 1, 2. Oh, masih pakai tangga 1 gitu kan. 1 tambah 2, 3. Masih pakai tangga 1. Nah, 1 tambah 3 berapa? 1 tambah 3, 4. Berarti dia sudah tidak bisa pakai tangga 1, melainkan tangga 2, yaitu hasil penjumlahannya dikurang 4. Maka hasilnya jadi 0 ya. Sampai sini dulu jelas cara berhitungnya? Jelas ya? Jelas, Bu. Oke, jelas. Sekarang kalau ada 2 ditambah 1 sama kayak tadi 3. Tapi kalau 2 ditambah 2, 4. Oh, 4 berarti pakai tangga kedua. Oke. Tangga kedua berarti diapain hasil penjumlahannya? Dikurang 4. Maka jawabannya jadi 0. Sengaja saya kasih warna pink untuk nilai 00 di sini. Terlihat bahwa di sini di 00 ini apa tadi? Ya, kita lihat 00 ini sama aja seperti elemen identitas. Kenapa? Karena pada saat dia menjumlahkan atau mengoperasikan, maka hasilnya adalah diri dia sendiri. Ya, contoh 0 dioperasikan dengan 0 jadinya 0. 1 dioperasikan dengan 0 jadinya 1, tetap 1 gitu ya. 2 dioperasikan dengan 0 jadinya tetap 2. 3 dioperasikan dengan 0 jadinya tetap 3 gitu. Itu maka 0 ini ya disebut sebagai apa tadi? Identitas ya. Makanya disebut sebagai identitas. Oke, lanjut. Nah, karena disebut sebagai identitas, kita harus tahu dong identitas itu dia berada di pada saat apa saja. Berarti pada saat 0 ketemu 0 ya. Maka kalau ditanya inverse-nya, nah ini ada hubungannya dengan inverse ya. Karena apa inverse itu? Definisi inverse adalah kebalikan yang menyebabkan hasil operasinya menjadi identitas. Jadi kita harus lihat 1 itu identitasnya berapa. Cari yang mana yang hasilnya dia menyebabkan 0. Yaitu pada saat dia dioperasikan dengan 3. Maka elemen inverse dari 1 adalah 3. Jadi kalau ditanya elemen inverse 1 berapa? 3. Oke. Terus elemen inverse yang nomor 2, yang 2 berapa?
Mana yang menyebabkan 2 menjadi 0? Yaitu ketika 2 ketemu 2. Elemen inverse dari 2 adalah 2. Ya. Oke, jadi elemen inverse dari 2 adalah 2. Selanjutnya, elemen inverse dari 3 berarti adalah 1. Bu, ini kenapa nggak nulis sekali aja tadi kan 3 sama 1, 1 sama 3? Tidak, kita harus menjabarkan satu persatu setiap anggotanya. Kenapa? Karena khawatir nanti setiap anggota itu kan bisa beda-beda hasil dari inverse-nya gitu. Oke. Nah, jadi posisi-posisi 0 ini kita tandai supaya kita tahu di mana letak inverse-nya si angka itu. 3 inverse-nya 1. 2 inverse-nya 2. 1 inverse-nya 3. Dan seterusnya. Gitu ya. Oke. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini saya tadi mau ngenalin ke teman-teman semua apa itu yang namanya subset. Ya, subset. Subset itu kalau waktu normatif 1, subset itu adalah himpunan bagian. Jadi kalau kita bilang gini, B02, B isinya 02. Jadi kalau misalkan ada punya fungsi, punya himpunan, himpunannya itu isinya 02 ya. Himpunannya itu isinya 02. Nah, kita tahu yang namanya 02, kita lihat di situ Mas ada tulisannya juga sama 0, 1, 2, 3. Berarti 02 ya. Himpunan yang ada isinya 02 adalah himpunan bagian dari 0, 1, 2, 3. Sampai sini dulu jelas yang disebut dengan subset. Jelas ya? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Ini yang dimaksud dengan subset ya. Jadi subset itu adalah himpunan bagian. Oke, himpunan bagian. Nah, kita mau tahu nih ya, apakah ini dia memiliki sifat tertutup ya? Ini memiliki sifat tertutup. Sementara saya tutup dulu. Nggak mau. Oke. Ya, sifat B, kayak apa ya sifat B ya? Nah, cara ngeceknya, kita tulis semua anggota dari B, yaitu 02, 02. Terus diapain? Kan kita lagi ngomonginnya grup ya, grup. Ya. Terus kita lagi ngomonginnya subset ya kan. Nah, berarti pada saat bahas operasi yang sama dong ya, operasi ini. Berarti kita masih pakai aturan main yang di sini ya. Aturan main yang ini. Ya, oke, masih sama kayak tadi ya. Berarti 0 ditambah 0 ya hasilnya 0. 2 ditambah 0 jadinya 2. 2 ditambah 2. 2 tambah 2 kan 4 ya. 4 dikurang 4, 0 gitu. Oke, maka dari tabel ini kita tahu bahwa hasil dari operasinya setiap anggota si B adalah cuma 0 dan 2. Perhatikan bagian yang saya blok ini ya. Itu yang saya blok itu 02 02. Nah, kalau dibilang 02 02, berarti dia itu isinya kok sama ya sama anggota himpunannya 02 juga, ya kan? Nah, kalau kayak gitu kita katakan bahwa B memiliki sifat tertutup, ya. Itulah yang dimaksud dengan sifat tertutup ya. Jadi ketika kita operasikan, hasilnya adalah diri dia sendiri, anggota dia, yaitu 0 dan 2. 0 dan 2 yang mana ini ya, yang di blok ini. Itu kan hasil ya. Hasilnya hanya 0 dan 2 juga. Berarti dia disebut tertutup. Tertutup apa? Tertutup terhadap operasi bulat tadi. Gitu. Jelas sampai sini yang dimaksud dengan tertutup? Jelas ya? Jelas, Bu. Nah, dia udah mau tertutup ya. Dia memiliki sifat tertutup dan kita juga bisa membuktikan dia bisa sifat asosiatifnya juga. Dan dia kita lihat ada ping-ping di sini ya. Ini berarti tadi namanya elemen apa? Elemen identitas ya. Menandakan bahwa di dalam sini punya identitas dan punya inverse. Wah, lengkap banget tuh. Ada identitas, ada inverse. Berarti si B ini disebut sebagai apa? Sebagai grup. Makanya disebut sebagai grup. Nah, jadi selain dia tertutup terhadap operasinya,
dia juga berhasil disebut sebagai grup. Alasannya apa? Kita lihat di dalam tabel itu bahwa hasilnya dia memiliki identitas dan dia juga memiliki inverse untuk setiap anggota himpunannya. Itulah yang dimaksud dengan grup. Udah mah dia grup, udah gitu tadi dia apa tadi? Subset atau himpunan bagian. Nah, himpunan bagian dari Z4. Berarti dia disebut bukan sekadar subset, tapi disebut sebagai subgrup. Itulah yang dimaksud dengan subgrup. Sampai sini dulu jelas yang dimaksud dengan subgrup. Jelas ya? Jadi yang kita tuh taunya ya. Tadi saya telat masuk Bu, yang itu yang di tabel itu yang 2 sama 2 itu 0, kenapa Bu? Oh iya, Itu karena ini. Karena ini Rangga. Rangga kan yang nanya ya? Rangga ya? Iya Bu. Rangga. Jadi karena ini, di aturan yang contoh 2 ini, ya contoh 2. Tadi saya ambil capture dari file struktural aljabar ya. Nah, di sini dia sebutin kalau ada penjumlahan yang kurang dari 4, nilainya tetap penjumlahannya. Yaitu kalau 1 tambah 2 tadi hasilnya adalah 3, berarti tetap aja tulis 3 gitu. 1 tambah 2 seperti ini, 1 tambah 2 ya, hasilnya 3, ya udah tetap tulis 3. Nah, tapi kalau 2 tambah 2, 2 ditambah 2, hasilnya berapa? 2 tambah 2, 4. Nah, berarti dia tangga kedua aturan mainnya apa? Tangga kedua itu kalau dia hasil penjumlahannya adalah 4 atau lebih. Berarti kalau 5, kalau 6 gitu kan. Pokoknya 4 atau lebih. Nah, berarti kalau dia melebihi angka 4 atau sama dengan 4, maka dia nggak sekedar dijumlahin, tapi A plus B dikurang 4. Makanya 2 ditambah 2 atau 2 operasi dengan 2 hasilnya adalah 0 gitu. Ya Bu, kasih Bu. Sama-sama. Betul. Jadi kalau misalkan kita punya operasi, ya tergantung dari operasi itu. Nanti kita tinggal menyesuaikan. Nah, sampai sini itulah yang dimaksud dengan subgrup ya, teman-teman. Jadi yang namanya subgrup itu ya, subgrup adalah subset juga, tapi subset yang keren banget gitu ya istilahnya. Subset yang keren kenapa? Karena dia memiliki sifat tertutup, terus asosiatif. Dia lengkap ya. Dia seperti halnya grup. Makanya dia tidak sembarang disebut subset, tapi dia juga eksklusif dibilang subgrup gitu. Nggak semua subset itu subgrup ya, enggak. Nah, ini dia mau saya kasih contoh untuk yang bukan subgrup. Oke, untuk yang subgrup ada pertanyaan sampai sini? Untuk contoh subgrup belum ada ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini dia mau dikasih contoh kalau ada subset juga ya. Jadi C ini adalah subset. Kenapa tadi dibilang subset dari Z4? Kenapa? Subset kan ya dia ya, subset ya. Kenapa dia dibilang subset? Karena himpunannya itu bagian dari himpunannya. Bagian dari Z4-nya ya. Maka C ini adalah subset dari Z4 ya. Isinya 012. 012. Sedangkan Z4 itu 012 juga ada 3-nya. Nah, berarti si C ini adalah subset ya, disebut sebagai subset. Oke. Nah, subset dari Z4 juga. Tapi kita lihat ya, 012 itu tadi kesimpulannya tidak tertutup. Ini gara-gara apa disebut tidak tertutup? Karena yuk kita pakai tabelnya. Setelah kita pakai tabel, jadi intinya sih teman-teman semua nanti dibiasain menggunakan tabel atau daftar Cayley untuk menentukan sifatnya ini ya. Yaitu kita lihat hasilnya 012, maka hasilnya adalah 2 tambah 1, 3 gitu kan. 2 tambah 2, 0 ya. Karena 2 tambah 2 kan tadi 4 ya. 4 dikurang 4 jadinya 0 gitu.
Tapi ada yang aneh di sini. Ada yang aneh, apa yang aneh? Kita perhatikan hasil ya. Bagian yang saya blok saat ini adalah hasil. Oke, dilihat ada bedanya di situ. Oke. Kenapa dia disebut tidak tertutup? Gara-gara di dalam hasilnya ada angka yang bukan anggota dari C. Kan kita lagi ngomongin C ya. Yang bukan anggota dari C. Kan anggota C cuma 0, 1, 2. Tapi di sini kok ada hasil 3. Nah, berarti dia dikatakan tidak tertutup. Bu, tapi kan di situ ada 3 itu kan bagian dari Z4. Nah, karena di sini ngebahasnya si C, maka fokus kita lihat, oh C ini cuma isinya 012 gitu. Nah, isinya 012, maka hasilnya nggak boleh di luar dari 012. Maka dikatakan C ini tidak tertutup. Maka jelas kalau dia udah tidak tertutup, maka kita nggak bisa bilang dia grup, apalagi kita bilang dia semi group atau monoid juga enggak. Kenapa? Karena udah jelas tidak tertutup ya. Kalau tidak tertutup berarti dia syarat yang paling dasar aja yang cuma 2 tadi apa? Semi group udah batal, betul nggak? Batal. Karena kan syaratnya semi group harus tertutup. Oke. Nah, karena C ini udah batal dikatakan tertutup, maka jelas dia kita sebut bukan grup. Ya. Jadi C ini adalah bukan grup. Sampai sini dulu jelas yang dikatakan sebagai bukan grup? Jelas? Jelas ya? Oke. Jadi kalau bisa dibilang C itu memang dari 4. Betul, C itu subset. Tapi C bukan subgroup. Jadi memang tidak semua subset ya. Tidak semua subset itu adalah subgroup. Enggak semua ya. Itu hanya tertentu saja yang memenuhi syarat grup ya. Oke. Kenapa tadi dibilang tidak tertutup itu? Gara-gara ada angka yang di luar dari anggota himpunan sebagai hasil. Tapi Bu, tuh kan ada ping-pingnya, ada elemen identitas, terus ada juga itu tadi namanya inverse ya. Ada nih Bu, inverse dari 0, 0, inverse dari 2, 2. Oh iya ya, tapi kok inverse dari 1 nggak ada? Iya, betul. Inverse dari 1 nggak ada. Maka walaupun teman-temannya punya inverse, karena tidak semua, maka dikatakan gugur ya. Gugur tidak disebut sebagai grup. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, biar kita percepat saja, kita bisa kuis langsung ya. Kuis dulu. Oke. Kuis dulu ya, mau kuis? Ya, kita siap-siap untuk kuis. Let's go ya. Kalau pas kuis jangan ada yang izin deh ya, pokoknya harus ikut kuis ya, jangan sampai nggak ikut kuis. Oke. Misi Bu, itu mau nanya lagi Ya. Bu, tadi Ya boleh yang Rangga. 0 diwarnain kenapa Bu? Tadi kelewat. 0 mana? Yang mana? Yang di tabel diwarnain buat apa Bu itu? Kelewat. Oke. 0 itu menandakan bahwa kan ini memang hasil ya tadi ya, hasil 0. 0 ditandai gara-gara 0 ini adalah elemen identitas. Nah, ingat kan waktu kita mau menentukan inverse. Inverse itu apa? Inverse itu yang hasilnya adalah identitas ya. Jadi ketika kita operasikan hasilnya identitas, maka itu disebut inverse. Contoh, inverse dari perkalian atau penjumlahan dulu aja ya. Inverse dari penjumlahan, inverse lagi kan, identitas penjumlahan adalah apa? 1, ya kan? Salah, kok 1 sih? 0. 0 ya, identitas penjumlahan ini yang penjumlahan biasa. Terus, kalau kita katakan itu inverse dari penjumlahan, misalkan kita punya nilai 3. Maka 3 punya inverse berapa? Nah, inverse-nya itu punya inverse yang mana? Punya inverse itu kan yang menyebabkan hasil penjumlahannya atau hasil operasinya sama dengan 0. Apa itu inverse dari penjumlahan? Yaitu 3 ya kalau ditambah dengan
Inversnya Plus dia 3. adalah min 3. Betul. Min 3 ya. Berapa hasilnya? Nah, ini dia kenapa ditandain 0. Gitu ceritanya. Jadi kenapa ditandain 0? Karena kita untuk mencari posisi inverse. Nah, posisi inverse adalah dengan mencari tahu mana yang menyebabkan hasilnya identitas dia. Identitas di penjumlahan 0, maka kita cari 0. Nah, Bu, kalau gitu kenapa tadi 0? Nah, 0 itu karena elemen identitasnya tadi 0 ya. Karena tadi kita sudah perhatikan, oh, kalau 0 ini bisa menyebabkan hasilnya diri dia sendiri. Ingat, identitas adalah yang menyebabkan hasil operasinya adalah diri dia sendiri. Seperti berkaca. Tuh lihat, 0 hasilnya 0. 1 hasilnya tetap 1. Gara-gara apa? Gara-gara di operasi nama yang hijau ini. Ya 0, ya kan? Terus 2 dioperasin sama 0, jadinya 2 lagi. 3 dioperasin sama 0, jadinya 3 lagi. Nah, maka hijau ini adalah identitas. Inilah yang dimaksud dengan identitas. Jadi cara kita mencari identitas adalah mencari mana yang menyebabkan diri dia sendiri seperti bercermin. Mana yang menyebabkan dia seperti bercermin gitu. 0 hasilnya tetap 0, 1 tetap hasilnya 1, 2 tetap hasilnya 2, 3 tetap hasilnya 3 gitu. Nah, itu namanya identitas. Nah, tapi kalau untuk mencari si inverse, diapain? Kalau untuk mencari si inverse, maka kita cari identitasnya ada di mana aja. Makanya dikasih tanda warna lain. Nah, inilah posisi-posisi yang dimana merupakan hasilnya adalah identitas. Berarti cara bacanya gimana? Tadi, 1 identitasnya adalah identitas. 1 inversnya siapa? 3. 2 inversnya yang mana? 2 cari yang ada nolnya. 2 lagi. Berarti di inverse 2 adalah 2. Makanya dituliskan di sini 2 itu dioperasikan sama 2 jadinya 0. Oh, berarti inversnya 2 adalah 2. Tapi inversnya 1 siapa? Inversnya 1 adalah 3. Terus inversnya 3 siapa? Inversnya 3 adalah 1. Bu, itu kayak kebalik aja. Kenapa nggak dibolak-balik? Nggak boleh, karena belum tentu komutatif. Ingat, ini kalau kita melakukan ini, belum tentu semuanya Abel ya. Abel itu hanya syarat tambahan yang bisa terjadi, bisa juga enggak. Tergantung dari operasinya. Gitu. Jelas ya? Oke. Nah, Iya, Bu. jadi untuk menentukan inverse, maka kita harus cari ya di mana letak posisi yang menjadi identitas di bagian hasil. Kita cari, oh 0 di sini, 0 di sini, 0 di sini, 0 di sini, gitu. Itu cara kita mencari identitas, gitu. Oke, itulah yang dimaksud dengan inverse dan identitas. Ada lagi yang mau ditanyakan? Bu, kalau misalnya tadi kan ada himpunan, Bu, ya, Bu. 2. Kalau misalnya yang kayak yang C itu, Bu, misalnya ada 4 itu udah bukan subgroup lagi ya, Bu. Bukan subset lagi ya, Bu. Kalau misalkan sama persis ya, 0, 1, 2, 3 gitu ya? Enggak, Ini maksudnya? iya. Kalau ada satu yang misalnya beda, Bu. 1, 2, 4 gitu. 4 kan nggak ada, Oh, Bu. 1, Itu 2, bukan 4. subset ya? Bukan subset. Bukan. Kalau kayak gitu, kalau begini ya, maka dikatakan dia bukan subset ya. Maka nanti lambangnya nggak kayak gitu. Jadi nanti lambangnya yang mana ya? Kita cari dulu nih. Saya belum nemu. Oke. Belum nemu ya? Kok lupa? Kalau sama persis juga gimana, Bu? Sama persis. Kalau sama persis, maka tetap disebut subset. Tetap disebut Oh, subset. oke. Kasih, Bu. Tetap disebut subset. Sama-sama. Kebetulan saya nggak nemu yang subset dicoret. Nggak ada ya? Ada yang menemukan? Saya tidak menemukan. Kan harusnya ada ya. Nggak nemu ya. Oke, nggak apa-apa. Harusnya ada nih ya yang coret ya. Kebetulan nggak nemu. Oke. Nah, jadi kalau 0, 1, 2, 3 gimana, Bu? Apakah itu termasuk subset? Nah, jadi kenapa sih ada tulisan subset itu pakai tanda sama dengan? Karena diperbolehkan ada tanda sama dengan. Sama dengan itu artinya
dia memungkinkan sama persis ya, tapi nama himpunannya berbeda gitu. Oke, jelas ya. Oke, kita mulai masuk ke dalam kuis. Izin saya kirim dulu screenshot tampilan yang sekarang. Ada yang mau ditanyakan? Belum ada ya? Oke, ini saya screenshot dulu. Ya. Siap-siap kita mau kuis, lihat WA grupnya. Perhatikan WA grupnya, nanti saya kirim. Ya, ini baru saya kirim dulu materinya. Cari materinya. Oke, ini yang subgroup. Yang tadi ini subgroup. Jadi subgroup itu apa sih? Subgroup itu kalau dia subset, begitu dia memenuhi grup juga. Maka dia disebut subgroup. Gitu. Dia disebut subgroup. Ya. Oke. Dan tidak semua subset itu grup, maka ya subgroup. Jadi kita harus cek dulu ya satu persatu. Oke, kita mulai kuis kita hari ini yaitu review materi ya. Saya kirim ya semua waktunya 7 menit dari waktunya 7 menit ya. Waktunya 7 menit dari sekarang 14.39 ya. Oke, berarti harus berakhir di 14.46. Ya, silakan mengerjakan. Ada 6 soal ya. Hati-hati, jangan langsung submit kalau belum yakin. Sebaiknya dicek lagi jawabannya.
Oke, habis ya. Ada berapa sih tadi yang masuk ya? Ada 30. Saya nggak jadi 2 akun tadi ya, jadi 39. 39, 38. 38 peserta. Yang ngumpulin cuma 30. Sudah, ada lagi yang belum submit, tapi sudah mau submit? Ada? Kalau ada ditungguin. Kalau tidak ada mau saya tutup. Ada? Oke, nggak ada ya. Sudah tidak ada lagi yang mau, tidak ada yang masuk. Siapa yang masih proses? Siapa lagi? Ada? Oke. Sudah ya, ditutup ya. 1, 2, 3. Oke. Ada 33 doang respondennya, responnya. Maaf Bu, saya nge-lag tadi Bu. Tapi udah terkirim belum? Sebentar Bu. Cek. Nggak terkirim kan? Terkirim nggak? Belum terkirim. Siapa lagi yang masih belum terkirim? Ada? Udah? Ada lagi yang masih di jalan untuk, maksudnya di jalan, maksudnya masih OTW submit. Ada lagi yang masih OTW submit? Yang nilainya 100 atau sempurna hanya 14 orang dari 34. Dan nilai 85 atau benar 5 saja ada 17 orang. Ya, paling banyak ini yang nilainya 85 ya. Yang nilainya 85 lebih banyak. Oke, sudah ya? Sudah semua kesubmit? Siapa tadi? Not release. Ya. Tadi siapa yang belum ke submit ya?
Muhammad Rifat ya? Muhammad Rifat udah belum? Udah sampai tuh. Udah. Oh, oke. Sudah. Oh iya, masuk udah. Udah masuk sekarang. Oke. Tutup ya, 34 responden. Oke. Siap. Siap. Ya, kita rilis nilainya. Oke, perhatikan email masing-masing ya. Ya, dirilis 1, 2, 3. Iya, silakan dicek di alamat emailnya masing-masing. Dicek apakah nilainya kurang atau tidak. Karena hari ini cuma bisa dapat 1 kuis aja ya. Cuma 1 kuis aja. Oke, kalau sudah kita lanjutkan lagi materi yang selanjutnya. Sudah? Ya, dilihat ya. Bu. Ya. Apakah boleh itu, Bu? Tanya, Bu. Ya, boleh. Nomor 5 kok salah ya, Bu? Nomor 5, sebentar dicek. Takutnya saya yang salah ya, coba dicek nomor 5. Iya Bu, nomor 5 Bu, coba dicek Bu. Nomor 5, Bu. Oke, sebentar. Soalnya itu ada titik-titik di akhirnya itu artinya salah. Oke. Oke, ya. Nomor 5, jawabannya adalah yang B. benar ya. Yang benar itu yang B. B ya. Iya, Bu. Betul ya. Nomor 5, pada bisa lihat kan ya di ininya ya, di apa email ya, bisa kelihatan ya. Oke. Yang B ya, nomor 5 itu jawabannya yang benar adalah B. Ya betul kok, benar B. Ke ini ya. Kenapa bukan A, Bu? Oh, kenapa bukan A? Karena harusnya titik-titiknya ikut. Titik-titiknya ikut. Nggak berhenti di situ. Karena ini termasuk deret. Ya. Dia masuknya deret. Masih ingat nggak kemarin yang kita bahas? Deret tahingga, air. Ingat? Nggak Jadi ada, Bu. ini menyatakan deret tak hingga ya, bukan deret hingga n aja, enggak terbatas, tapi sampai sampai tak hingga gitu. Bu, nomor 6 saya typo Bu. nomor berapa? Nggak jadi Bu. Nomor 6. Nomor 6 itu yang apa ya nomor 6? Oh, nomor 6 gampang ya. Nomor 6 itu jawabannya yang benar adalah yang C ya, yang C, hati-hati ya. Kenapa yang C? Masa deh. Karena kan ada plus N-nya, jangan lupa ya, karena kan itu AN plus BN ya. Jadi 3 pangkat 2 N ditambah N ditambah 1. Kenapa sih klik input saya Bu? Kenapa? Salah ngeklik Bu saya. Iyalah ya, salah ngeklik lah ya. Kan ya, salah juga jawabannya. Oke, nggak apa-apa ya. Nanti nilai-nilai ini kan masih bisa kita lihat di kuis-kuis selanjutnya. Karena di kuis selanjutnya juga kan bisa kalau nilai kuis selanjutnya nilainya 102, nah berarti kan angka 2 itu bisa ini. Pas kalian kenapa? Kenapa Lia? Salah 1, Bu. Salah 1. Yang mana yang mengecewakan, yang mana? Yang mana yang mengecewakan? Nomor 6 salah tekan, Bu. Iya, nomor 6 emang agak-agak ngeri ya. Soalnya di situ ada plus sama minusnya juga ya, terus deh gitu. Terus plus N-nya kadang nggak kebawa ya. Oke. Siap. Kita lanjutin ya materi selanjutnya tentang subgrup normal ya. Nah, subgrup normal ini sebenarnya lebih banyak ke cerita ya kalau untuk subgrup normal. Oke,
Subgrup normal itu apa? Nah, kita kenalan subgrup normal, pastinya ingat subgrup yang tadi ya. Kita kan tadi habis bahas subgrup tuh. Nah, subgrup normal harus memenuhi subgrup dulu ya. Pertama harus subgrup dulu. Makanya di sini dikatakan bahwa harus ada kata subgrup. Nah, subgrup dari G. Nah, disebut apa subgrup normal kalau ada koset kanan dan koset kiri ya. Kalau koset kanan sama koset kirinya sama nanti disebut subgrup normal. Emang apa sih koset kanan dan koset kiri ya? Oke, perhatikan cerita di sini. Koset kiri. Nah, cara baca koset ya. Koset kiri dari suatu himpunan subgrup ya. Itu disebut koset kiri kalau ada operasi dari sebelah kiri ya. Agak aneh sih di sini kelihatannya ya. Kelihatannya agak aneh. Kok dioperasi dari sebelah kiri? Emang kalau kiri dan kanan beda ya? Beda. Kenapa? Ingat, ini tidak selalu berlaku komutatif ya. Dan memang ciri-cirinya kalau yang begini tuh kalau dia bersifat komutatif juga maka dia memungkinkan subgrup normal memang ya. Makanya tapi kan belum tentu dia komutatif ya. Makanya di sini harus hati-hati ya. Oh, kita sebut koset kiri. Apa ini maksud koset kiri? Yaitu perkalian dari sebelah kiri ya. Apa yang dikali? Yaitu A. A itu siapa? A itu adalah anggota grup besar ya. Jadi tergantung grup besarnya apa. Kalau tadi di soal kita yang sebelumnya yang disebut dengan grup besar adalah Z4 ya. Z4 disebut sebagai grup besar, sedangkan B02 disebut sebagai apa tadi? Sebagai subgrup. Bisa bedain ya antara subgrup sama grup. Oke. Nah, kita lanjutin. Subgrup normal itu kalau koset kanan sama koset kirinya sama. Sekarang koset kiri itu apa? Yaitu dari sebelah kiri ya. Setiap anggotanya dikalikan dengan A ya, dengan setiap anggota yang ada di grup besar ya. Koset kanannya juga gitu. Adalah apa koset kanan? Dikali dari sebelah kanan. Makanya disebut koset kanan ya. Oke. Dilihat di contoh sini ya. Oke. Kan tadi kita udah tahu ya kalau 02 itu ya B untuk himpunan B02 adalah apa tadi? Himpunan subgrup ya, yang subgrup. Oke. Nah, berarti kita nggak usah buktiin lagi kalau dia subgrup. Yang kita lakukan adalah, nah, ini 02 ini disebut sebagai himpunan H yang ada di sini. Terus kita lakukan koset kiri. Koset kiri itu apa? Koset dari sebelah kirinya B ya. Isinya siapa? Isinya A. A itu siapa aja? A itu dari himpunan besar ya. A itu ada 0, 1, 2, 3. Betul nggak sih? Iya. 0, 1, 2, 3. Oh, berarti ada 4. Makanya kita lihat di sini ada 4 kali perlakuan ya. Ada 4 kali. Di sebelah sini ada 0 ditambah B atau dibulatkan B ya, 0 plus B. Terus ada lagi 1 plus B. Inilah yang disebut dengan koset kiri ya, karena dioperasikan dari sebelah kirinya B gitu. Terus 2 koset kiri B. Nah, jadi apa sih koset kiri? Koset kiri itu melakukan operasi dari sebelah kiri, tapi semua anggota dari si himpunan besar. Oh, kalau himpunan besar ada 10, berarti kita kerjanya 10 kali. Betul ya. Jadi kita harus melakukan sebanyak 10 kali ya. Betul. Nah, koset kiri sama koset kanan ya, sebentar saya ambil dari sini aja biar gampang. Oke. Koset kiri B ya, yaitu 0 dengan 02. Nah, berarti kita dapat di sini ya. Anggap yang atas itu adalah
A-nya ya, salah, B-nya ya, B ya, B. Nah, berarti di sini harusnya ada 01 doang ya, justru 01 doang. Yang di sebelah sini, lebih mudah yang atas justru. 012 kita anggap tadi, kan Bu, harusnya kan cuman itu doang, 012 terus sama 02, harusnya 02 doang. Oh, berarti yang ini harusnya dihapus. Dihapus ya, kenapa dihapus? Kan cuma butuhnya 0 dan 2 ya, 0 dan 2. Terus yang ini adalah tambahan 3 ya, 3. Kenapa ada 3 sih? Kan tadi ini adalah apa tadi? A. Ini adalah A. Jadi ini kalau bisa dibilang itu A ya. Nggak mau dia ditulis A. Oke, ini 3. Ini tuh A nih. Sebenarnya ini A semua. Ini saya tulis A aja di sampingnya ya, biar ketahuan itu A. A yang dimaksud di soal. Oke. Ya. Nah, terus 0 dikosetkan dengan koset kiri dengan 0 ya. Berarti jadinya apa? 0 tambah 0. Berapa hasilnya? 0 gitu. Terus 0 kan koset kiri ya. 0 ditambah kan koset kiri ya. 0 ditambah 2. Ke bawah bacanya. 2. Karena dia menjumlahkannya dari sebelah kiri. 2. Nah, dapatlah 2 ya. Oke, lanjut. Sekarang A. A-nya yang di sebelah sana. Tapi tetap ya dari kiri. Berarti 1 ditambah kan kiri ya, sebelah kiri. A-nya itu kiri. 0 ya. Terus 1 ditambah 2. Perhatikan, ada pola yang sama tuh. Ini 02. 02. Emang 02 ini apaan? 02 di situ adalah B-nya. Nah, betul nggak B-nya? Betul ya, karena yang disebut dengan B itu adalah 0 dan 2. Ya. Kita perhatikan hasil dari 0 ya, dengan 0 terus 1 dengan 2 ya. 1 dengan 2 lagi kan. 1 dengan 2 ini terakhir ya, 1 dengan 2, 3. Oke. Maka hasilnya adalah yang mana nih? 0 tambah 0 ini hasilnya sama dengan 0 ya, ini. 0 tambah 2. Ya, 0 tambah 2 hasilnya berapa? 2. Maka dari koset kiri penjumlahan ini adalah isinya adalah hasilnya ya, hasilnya 0 dan 2. Berarti 0 dan 2 hasilnya. Terus yang dari sebelah kiri tapi dari 1 nih. 1 ditempelin sama 0. Hasilnya 1. Ya, 1. Terus 1 tambah 2. 1 tambah 2, 3. Berarti tulis di sini sama dengan 3. Maka himpunan koset kirinya adalah siapa? 1 dan 3. Gitu. Jadi dari sebelah kiri untuk 0 ditambah B, ya ini adalah untuk 0 tambah B. Ya. B itu yang mana sih? B itu yang sebelah sini ya. Karena kan harus koset kiri itu berarti dia menjumlahkan dari sebelah kiri. Ya. Ini adalah 0 plus B. Jadi isinya semua yang 0 plus B. Yang ini adalah contoh untuk 1 plus B. Jadi plus B itu maksudnya dijumlahin 1 per 1 anggota B. Jumlahin nama 0, jumlahin nama 2. Kenapa? Karena memang B isinya cuma 0 dan 2. 0 dan 2. Oke, jelas sampai sini ya. Nah, hasilnya adalah 1 dan 3. Ini hasilnya 1 dan 3. Dan seterusnya. Ini 0 sama 3, oh ini 3. 2 tambah 3 di sini berarti 2. 2 ya. 2 tambah 3 berapa tadi? 5 ya. 5 dikurang 4. Oh, salah 1. 1 ya. Gitu. Oke. Maka kita perhatikan di sini ada hasilnya adalah 02 13 hasilnya 02 itu maksudnya 20 sama aja ya 02 ya, kan himpunan yang diperhatikan. Dan 13. Loh, sama nih 02 13. 02 13 ya. Maka kalau kayak gitu kita sebut koset kirinya adalah
0,213. Inilah yang dimaksud dengan koset kiri. Jadi koset kirinya adalah 0,2 dan 1,3. Gitu deh ya. Jadi koset kirinya adalah 0,213. Gara-gara apa? Gara-gara ini lihat ke bawah hasil penjumlahan koset kiri 0,2 0,2 ya. 1,3 1,3. Maka jadinya koset kirinya adalah 0,213. Itulah yang dimaksud dengan koset kiri. Makanya tulisannya seperti ini. 0,213. Hasil dari 2 tambah B 0,2 juga ya. Ini yang dibuletin ini tuh maksudnya yang di sini 20 20. Kan nulisnya nggak usah 20 ya. 0,2 aja tetap ya. Oke, terus yang ini 1,3. Oke, jadi koset kiri adalah 0,213. Oke, silakan dicatat dulu bagian ini ya. Sebentar. Yuk, silakan dicatat. Ada pertanyaan? Ibu, jadi Ibu mau bertanya, Ibu. Ya. Ibu, jadi rumus yang digunakan itu tergantung dari soalnya ya? Iya, tergantung dia pakai operasi apa. Iya kan tadi kayak yang tadi kan Z4. Jadi A tambah B jika A tambah B kurang dari 4. Jadi Betul. kalau Z5 itu berarti jika A tambah B kurang dari 5 gitu, Ibu? Betul. Betul. Oke, Ibu. Oke. Oke, Ibu. Makasih, Ya. Ibu. Sama-sama. Ya, silakan dicatat dulu ya.
Oke, jadi memang prinsipnya kalau kita mau nulis koset kiri, ya nulisnya dari sebelah kiri gitu aja sih. Terus koset kanan, ngerjainnya dari sebelah kanan. Tapi Bu, hasilnya kok sama aja ya, 02 sama 13? Ya memang di kasus ini sama untuk memperlihatkan apa yang dimaksud dengan subgrup normal. Tapi ada kalanya kita ketemu himpunan yang memang nggak sama atau tidak bersifat komutatif. Kalau ini memang bersifat komutatif ya, kita lihat ya tadi ya, 1 sama 3 sama 3 sama 1 hasilnya sama-sama 0 tadi ya, seperti tadi. Nah, itu artinya dia bisa bersifat komutatif juga. Nah, kebetulan aja ini sifatnya komutatif. Bagaimana kalau enggak? Nah, kalau enggak itu nanti hasilnya pasti beda. Itu maksudnya. Oke. Belum saya temuin yang hasilnya beda, nanti silakan dicari hasil untuk koset kanan dan koset kiri. Terus koset itu juga harus hasilnya sama atau harus hasilnya itu ada di dalam himpunan besar. Jadi kalau misalkan hasilnya ada tiba-tiba di situ ada nilai angka 4, boleh nggak? Nggak boleh ya. Jadi kalau tiba-tiba di situ ada angka 4, nggak boleh. Jelas ya? Kenapa? Kan di sini cuma ngomonginnya 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. Dan si B-nya itu cuma 0 sama 2 aja, ya kan? Nah, karena kita mau operasikan ya dengan himpunan besarnya, ya cuma 0, 1, 2, 3 aja. Nggak boleh ada angka nilainya tiba-tiba ada angka 4 atau angka 5 dan seterusnya. Gitu. Jelas ya? Jadi memang ini terbatas hanya untuk himpunan-himpunan yang memang memenuhi tertutup ya. Makanya dia harus memenuhi subgrup dulu sebelum dia melakukan ini ya. Bu, berarti kita nggak usah ya nyari koset kanan, koset kiri kalau ternyata dia tertutup, tidak tertutup. Misalkan yang C nih. Yang C jelas tidak tertutup. Ya kan? Terus kita perlu nyari koset nggak? Jangan, ntar capek. Jangan ya. Kenapa sih? Jangan, karena dia jelas tidak tertutup ya, tidak tertutup terhadap operasi itu ya. Maka ini tadi salah. Oke. Jadi prinsipnya kalau dia sudah jelas tidak tertutup maka sebaiknya nggak usah lanjut ke sini. Kenapa? Karena di sini hanya untuk yang sudah subgrup ya. Jadi kalau nanti Ibu saya mau langsung aja deh nyari koset kanan koset kirinya, jangan, kita harus tentuin dulu apakah dia subgrup ya. Yang paling pendek kita tahu apakah dia tertutup. Kalau dia nggak tertutup terhadap operasi maka dia sudah batal. Berarti koset kanan sama koset kirinya nggak usah dicari ya Bu, nggak usah. Kenapa? Karena syaratnya harus subgrup dulu sebelum kita nyari koset. Tapi Bu, pertanyaannya itu udah langsung koset kanan, koset kiri. Gimana dong gitu kan? Kenapa? Kan pertanyaannya boleh aja jadi pertanyaan kan, koset kanan, koset kiri gitu kan. Ditanyanya itu. Tapi kalau ternyata kita cari dia tidak tertutup terhadap operasi, maka sudah batal ya. Sudah batal dan sudah bisa kita bilang tidak memiliki koset gitu. Jelas ya? Jelas sampai sini? Jadi harus ada syarat subgrup dulu ya. Kalau tidak subgrup atau tidak memenuhi syarat tertutup dan syarat grup lainnya, identitas dan inverse, maka dia batal dapat koset kanan dan koset kiri. Boleh kita langsung jawab, tidak ada koset kanan dan koset kiri. Gitu. Sampai sini dulu jelas? Jelas ya? Oke. Jadi kalau koset kanan sama dengan koset kiri disebut sebagai subgrup normal. Oke. Nah, ini tadi contohnya ya. Oke. Perhatikan. Ada tugas M8 ya. Nah, saya kasih tugas yang Z5 ini. Nah, di situ ada soal D. Soal D. Nah, soal D ini harus hati-hati ya. Jangan sampai salah paham. Kita cek dulu apakah dia benar-benar tertutup atau nggak usah ya. Kita cek dulu ketertutupannya ya di soal ini. Ya, soal ini ya loh ya. Bukan Z4, tadi kan Z4, di sini Z5.
apakah dia tertutup. Kalau dia tertutup, maka boleh silakan lanjutkan ya. Oke, ini saya tadi belum screenshot. Oke. Iya. Oke. Jadi subgrup normal itu terjadi kalau koset kanannya sama dengan koset kiri ya. Kalau koset kanan sama koset kirinya sama, maka dia dinyatakan sebagai subgrup yang normal. Ini saya tadi sempat screenshot, tapi ternyata pas waktu udah lagi ngubah. Jadi saya izin hapus dulu yang di grup. Oke, ganti screenshotnya ini. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan? Oke, aman ya, nggak ada ya, nggak ada pertanyaan. Semoga nggak ada pertanyaan, ngerti ya, ngerti banget. Oke, sekarang kita lihat di sini. Nah, ini dia. Oke, ini tugas M8, saya kirim di grup ya. Tugas wajib ini sebaiknya dikerjakan hari ini juga, ya. Tapi kalau memang mau ngumpulinnya nanti pun nggak masalah. Ya, seperti biasa, maksimum itu di H-1 sebelum perkuliahan, itu hari Rabu ya. Jadi hari Rabu silakan nanti dikumpulkan maksimum ya. Maksimumnya hari Rabu. Seperti biasa dikumpulkannya di link tugas ya, link tugas wajib M8. Oke? Jelas ya? Oke, udah kita cukupkan saja perkuliahan kita hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Tidak ada, Ibu. Oke, kalau nggak ada, kita ambil capture tampilan kita hari ini. Saya stop presenting. Oke, hari ini nggak nge-gym ya berarti ya? Nggak pada nge-gym. Tugasnya banyak, Bu. Oh, tugasnya banyak. Jadi mending di rumah ya. Oke, siap, semangat kerjaan tugas ya. Oke, kita ambil capture dulu tampilan kita hari ini. Siap semuanya? 1, 2, 3. Oke. Siap. Bu, tadi mau nanya lagi Bu, saya. Ya, Yang subgrup normal itu kayak gimana Bu tadi Bu? Kenapa subgrup normal? Subgrup normal itu yang kayak gimana Bu? Oke, subgrup normal itu adalah yang koset kanannya ternyata sama persis dengan koset kirinya. Itu. Jadi subgrup normal adalah setelah kita dapetin subgrupnya, baru kita cari, oh dia koset kanannya sama persis dengan koset kirinya. Kalau sama persis, kita bilang subgrup normal. Gitu. Oke Bu, harus sama persis ya Bu. Makasih Bu. Oke, sama-sama. Makasih banyak ya. Sekian dari saya untuk hari ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat buat kita semua. Ya, mohon maaf pastinya tidak terlepas dari kekurangan. Sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore semuanya. Terima kasih, Bu. Oke. Terima kasih, Bu. Banyak. Terima kasih Bu atas materinya. Terima kasih Bu. Sama-sama semuanya. Makasih ya. Ibu tutup dari sini. Terima kasih. Dadah.